Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Ibu Erlin Endah Bunga SPD. Saya guru Bahasa Indonesia yang saat ini lagi melaksanakan ujian kinerja atau UKIN pada SMP Negeri 1 Wenggai, tepatnya hari Senin tanggal 23 November tahun 2020. Adapun pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah kami yaitu proses pembelajaran BDR atau belajar dari rumah, di mana guru-guru melaksanakan proses pembelajaran pada titik-titik yang sudah ditentukan oleh sekolah. Adapun jumlah siswa dalam satu titik itu berjumlah 7 sampai 10 orang. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Semua sehat? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Bagus, kalau kalian sehat, ibu juga sehat, maka pelajaran kita hari ini akan berjalan dengan lancar. Oke, nah saat ini ibu minta rapikan dulu kertas-kertas yang kotor di depan kalian. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Silakan. Ibu undang-undang melaksanakan Bapak terima kasih kamu sedang belajar dengan kami. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Angel yang sudah berdoa buat kita semua. Sekarang ibu akan absen ya. Dengarkan baik-baik namanya. Angelia Kurniawati, Ada Bu. Allen Lede, Hadir, Bu. Bella Billy, Hadir Bu. Inka, Chris John, Hadir. Olivia, Hadir, Bu. Meldi, Alfa. Sebastian, Hadir, Bu. Renal, Alfa. Berarti 7 yang hadir, 2 yang tidak hadir. Kenapa mereka tidak hadir ini? Tahu Bu. Siapa yang tetangga dengan Renaldi? Ada? Saya. Oh, dekat. Kenapa dia tidak hadir? Pemalas. Pemalas. Oke. Nanti ajak dia ya. Iya, Bu. Terus sebentar pulang kasih dia materi supaya dia juga belajar secara Mandiri. Terus tugas kalian ajak teman yang tidak hadir ini untuk datang pada pertemuan berikut. Bisa? Bisa. Nah, anak-anak, ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi pada kelas 7? Saya, Bu. Oke. Saya. Woi, semua masih ingat siapa materi kita? Tentang surat menyurat. Surat menyurat. Bagus. Ada lagi? Teks puisi rakyat. Eksekusi rakyat. Ada lagi? Non-fiksi dan Fiksi dan fiksi. Oke, buku fiksi dan non fiksi. Fiksi. Kalau buku fiksi itu buku yang seperti apa? Buku yang berisi hayalan. Oke, buku yang berisi hayalan. Seperti apa? Dongeng. Dongeng. Apa lagi? Fiksi. Oke, cerita-cerita rakyat cerpen begitu. Kayak itu adalah buku fiksi. Kalau buku non fiksi, Buku yang merupakan oke, fakta. buku yang berisi fakta atau berisi ilmu Pengetahuan. Nah, hari ini kita juga akan mempelajari materi yang berkaitan dengan non fiksi, yaitu materi teks berita. Tahu berita? Tahu. Berita itu apa? Informasi. Di mana saja kita temukan berita? Televisi. Televisi. Di mana lagi? Radio. Di mana lagi? Radio. Radio. Oke. Di mana saja, bukan saja di koran, televisi, tapi setiap hari juga kita bisa mendapatkan berita. Contoh ada berita kecelakaan di tetangga, terus kita dengar, itu juga Berita. Nah, manfaat kita pelajari berita itu apa? Supaya mengetahui informasi. Supaya mengetahui informasi yang sedang terjadi. Dan juga tujuannya kita mempelajari materi ini supaya apa yang kita dengar kita bisa menyampaikan kepada orang lain dengan Benar. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kompetensi dasar kita bisa dilihat ya di PowerPoint 3.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi baik yang didengar atau yang dibaca. Itu kompetensi dasar kita. Diperhatikan ya, Chris, jangan terganggu dengan yang di luar ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah menyimak tayangan video dengan model Discover Learning, peserta didik dapat menjelaskan pengertian teks berita, ciri-ciri berita,
menjelaskan unsur-unsur berita dengan benar dan tepat. Bisa mengerti tujuan kita hari ini? Bisa. Ibu akan kasih kalian pre-test. Ya, kita tes dulu ya. Semua mau tes? Mau. Jangan. Ibu kasih waktu kalian kerja 10 menit saja, ada 10 nomor. Jangan lupa tulis nama ya. Kepada pulpen, ini orang pulpen. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanya ibu, jangan tanya teman. Putra, ada kesulitan Putra? Ada soal yang bermasalah? Tidak ada ya? Ya? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan. Udah tulis nama semua ya? Sudah. Sulit soalnya? Tidak, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu minta kita melakukan ice breaking supaya kita agak relax begitu ya? Iya. Semua berdiri. Nah, sekarang kalian putar ke kiri, putar ke kanan. Capek? Capek. Oke. Kita akan lakukan tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Wow. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang Ibu akan kasih nonton kalian video. Kalian bisa nonton? Bisa. Saudara, ruko 5 lantai yang dijadikan sebagai tempat indekos di Jalan Kebon Ceruk 19, Taman Sari, Jakarta Barat hangus terbakar. Seorang penghuni indekos meninggal dunia karena terjebak di kamar saat kejadian. Dari rekaman video amatir milik warga terlihat api besar membakar lantai 2 bangunan yang dijadikan tempat indekos tersebut. Dengan dibantu oleh warga, petugas maksud kami pemadam kebakaran yang datang ke lokasi bisa memadamkan api dalam waktu 1 jam. Akibat peristiwa ini, seorang penghuni indekos berusia 11 tahun meninggal dunia karena terjebak di dalam kamar saat kejadian. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Sementara itu, saudara, untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Yang korban yang di atas itu alhamdulillah bisa terselamatkan, namun yang di lantai 2 karena memang api masih besar jadi belum bisa untuk menembus. Dan itu yang ada korban di situ yaitu seorang laki-laki usia 12 tahun. Oke, sudah? Sudah. Apa judul dari video tadi? Kebakaran. Kebakaran indekos. Di mana peristiwa ini terjadi? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kapan sih terjadinya? 15 September 2020. Luar biasa. Terus siapa yang menjadi korban kebakaran? Anak yang 11 tahun. Oke, umur 11 tahun. Tahun. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki. Kenapa terjadi kebakaran? Karena dia petasan. Oke, karena dia bermain petasan atau kembang api. Terus bagaimana kisah selanjutnya atau peristiwa tersebut? Kita Oke, bisa ngerti semua? Bisa. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian materi. Oke. Oke.
menurut kalian, sudah kalian mengetahui tadi isi video, isi berita, isi informasi, kira-kira berita itu apa? Sebuah informasi. Oke, sebuah informasi atau laporan peristiwa kejadian. Bersifat fakta atau tidak? Fakta. Bersifat fakta. Jadi suatu berita itu suatu informasi yang disampaikan berdasarkan fakta atau yang benar-benar terjadi. Akan mempelajari jenis-jenis teks berita. Jenis teks berita yang pertama itu Berita langsung. langsung. Berita langsung itu yang seperti apa? Peristiwa yang terjadi. Oke, peristiwa berita langsung itu berita yang hangat atau yang masih hangat dibicarakan saat ini gitu ya. Nah, contoh di Indonesia saat ini berita apa yang lagi hangat Corona. dibicarakan? Video. Corona dan juga Video. video syur itu ya. Oke, itu berita yang beredar. Jadi kalian kalau menonton acara seperti itu tidak boleh ditiru gitu ya. Oke, dihindari hal-hal yang seperti itu dan jangan menonton atau menyebarluaskan konten tersebut. Bisa? Bisa. Oke, itu berita langsung. Yang berikut jenis yang kedua adalah berita opini. Berita opini itu yang seperti apa? Berita yang opini masyarakat. Oke, bagus. Berita yang disampaikan atau berdasarkan opini masyarakat. Misalkan Sumba Timur saat ini berita apa yang lagi hangat? Pilkada. Tentang pilkada. Nah, banyak orang berasumsi bahwa paket A itu lebih baik dari paket B. Ada yang lain menganggap bahwa paket B lebih baik dari paket A. Nah, asumsi-asumsi masyarakat itulah yang diberitakan. Namanya berita opini. Bisa mengerti? Bisa. Yang berikut, berita interpretasi. Berita interpretasi itu yang seperti apa? Berita pengembangan dan pengembangan dari berita nyata dengan lengkapnya. Oke. Berita interpretasi itu berita yang dikembangkan dari berita langsung. Seperti tadi yang berita kebakaran itu sifatnya berita langsung, ya. Tetapi di situ ada berita interpretasinya. Kenapa? Karena dia menggali mengapa terjadi peristiwa, bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi yang tadi itu dia termasuk berita interpretasi. Yang berikut ada berita mendalam. Berita mendalam itu yang seperti apa? Oke. Jadi berita mendalam ini lebih fokus kepada unsur mengapa dan unsur bagaimana. Misalkan telah terjadi banjir bandang di Kali Prewora, misalkan seperti itu ya. Dan juga mengakibatkan rumah warga banyak yang ikut terbawa arus. Nah, si pencari berita atau wartawan ini akan mencari tahu kenapa terjadi banjir. Ternyata mereka turun ke lokasi, ternyata sungai itu mengalami peluapan air atau akibat dari sampah. Gitu ya. Nah, karena sampah yang menumpuk sehingga arus air itu tidak mengalir dengan baik, akhirnya terjadi luapan. Air itu tidak melalui sungai lagi, dia naik ke luar sungai. Nah, terus bagaimana? Bagaimana yang dimaksud adalah bagaimana dengan warga yang kehilangan rumah, apakah ada korban atau tidak, terus mereka yang kehilangan rumah diungsikan kemana, makan minumnya mereka seperti apa, dan mereka bagaimana selanjutnya untuk mendapatkan rumah. Itu adalah unsur berita dari berita mendalam. Itu unsur how dan unsur why. Bisa mengerti? Bisa. Oke. Yang berikut ada berita investigasi. Berita investigasi ini berdasarkan sebuah penyelidikan terhadap sebuah peristiwa. Misalkan ada suatu peristiwa perampokan, misalkan seperti itu. Si pencari berita ini akan menggali sebisa-bisa mungkin untuk mendapatkan kelanjutan dari suatu peristiwa ini. Bisa ngerti? Bisa, Bu. Oke, tentang jenis-jenis teks semua paham? Paham. Yang berikut kita juga akan mempelajari tentang ciri-ciri berita. Ciri berita yang pertama itu bersifat Faktual. Faktual itu yang seperti apa? Yang kejadiannya bersifat nyata. Benar-benar terjadi. Kejadiannya bersifat nyata atau yang benar-benar terjadi. Jadi kalau kita menyampaikan berita, kita harus menyampaikan sesuatu yang benar-benar terjadi. Tidak boleh hasil karang mengarang atau tidak boleh menambah-nambahkan suatu berita. Ciri yang kedua bersifat Aktual. Aktual itu apa? Informasi yang Itu terjadi. yang kejadian
peristiwa yang baru saja terjadi. Jadi dalam peristiwa yang terjadi dalam minggu ini masih boleh diberitakan. Tapi kalau berita yang sudah berlalu minggu lalu atau 1 bulan yang lalu tidak boleh lagi diberitakan. Bisa mengerti? Bisa. Yang ketiga, unik dan menarik. Unik dan menarik itu, kalau unik sudah pasti menarik. Kalau menarik belum tentu unik. Chris, perhatikan ya. Ngantuk Chris? Tidak? Oke, capek? Oke, tidak. Semangat, jangan ngelamun ya. Oke. Nah, berita yang unik dan menarik ini artinya seorang penyampai berita itu harus menyampaikan berita yang unik dan menarik. Uniknya untuk menarik minat pembaca atau pendengar. Misalkan seperti ini. Kebakaran rumah menghanguskan uang 500-an juta rupiah. Nah, kalau judulnya seperti itu, kalian tertarik untuk membaca atau tidak? Tertarik. Kenapa? Kan hangus ya uangnya 500 juta. Ternyata setelah kalian membaca, yang hangus itu bukan uangnya, tapi nominal barang yang ada di dalam rumah. Bisa mengerti? Bisa. Berikut, berpengaruh bagi masyarakat luas. Nah, ketika kita menyampaikan berita, itu tujuannya untuk menarik, berpengaruh kepada masyarakat luas. Contoh, kita membuat berita tentang kasus penculikan. Nah, manfaatnya apa? Supaya orang tua berhati-hati atau waspada terhadap keadaan lingkungan, menjaga anak, pergi jemput di sekolah, antar ke sekolah, dan menjaga anak di sekitar rumah. Ciri-ciri yang berikut, yang kelima, bersifat objektif. Objektif itu maksudnya apa? Berdasarkan fakta dan pandangan atau pendapat pribadi pelapornya, begitu. Ciri-ciri yang terakhir, bahasa dan komunikatif. Bahasa baku itu bahasa Indonesia yang sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan, gitu ya. Jadi kita menggunakan bahasa yang baik. Seperti kita orang Sumba, kalau kita omong, engkau mau pergi kemana? Itu bahasa Indonesia yang benar. Tapi kita orang Sumba biasa bilang apa? Ko mau kopi mana? Begitu orang Sumba ya. Tetapi bahasa yang benar itu engkau pergi kemana? Nah, dalam membuat teks berita itu kita tidak boleh menggunakan dialek Sumba. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bisa mengerti? Bisa. Itu tentang ciri-ciri. Yang ketiga, kita akan mempelajari unsur-unsur berita. Unsur berita biasa disingkat dengan W yang pertama itu what. Tulisannya what, bacanya apa. What gitu. Artinya apa. Oke. Apa? Berita apa yang disampaikan? Gitu ya. Unsur yang kedua yaitu where. Coba where. Artinya di mana? Di mana kejadian itu terjadi. Unsur yang ketiga when. Artinya kapan. Berarti kapan terjadinya suatu peristiwa. Yang berikut who artinya siapa. Berarti siapa yang ada dalam peristiwa, siapa yang menjadi pelaku, siapa yang menjadi korban. Unsur yang kelima ada why. Itu mengapa. Berarti mengapa terjadinya suatu peristiwa. Yang berikut how. Artinya bagaimana. Berarti bagaimana peristiwa itu terjadi. Oke, bisa mengerti semua? Bisa. Tepuk tangan buat kalian. Oke. Nah, di sini Ibu memberikan kalian contoh teks berita. Semua ada dalam teks contoh ya yang Ibu berikan ya? Nah, Ibu bacakan ya. Oke. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati trek-trek. Trek-trek tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus trek dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi trek non-9 bahan pokok atau non-sembako
pada tanggal 21 sampai 25 November, sopir trek mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sudah? Sudah. Sekarang ibu tanya, peristiwa apa yang disampaikan dalam berita tadi? Padatnya pelabuhan Merak. Padatnya pelabuhan Merak. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Truk. Oke. Sopir trek pengangkut barang non sembako. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di pelabuhan Merak. Oke, di pelabuhan penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari mendari Oke, berarti tanggal 15 November gitu ya? Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya sebagai sembako pada tanggal 21 sampai tanggal 25 November. Oke. Terus bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? proses tersebut menyebabkan nelayan rugi bisa masuk kapal. Oke. Mudah cara menentukan unsur-unsur teks berita? Mudah. Ya, oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada yang mau bertanya, Ibu persilahkan. Bertanyalah. Silakan Angel. Apakah semua unsur-unsur berita ada bersama-sama? Oke. Apakah unsur-unsur berita harus ada bersama-sama? Berarti unsurnya yang 5W1H itu ya? Semua unsur itu harus ada bersama-sama dalam teks berita. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Tidak boleh ada yang ketinggalan karena itu satu paket, gitu ya, satu paket. 5W1H itu wajib ada dalam sebuah berita. Bisa ngerti? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Kenapa berita baru yang harus diberitakan dalam Kenapa harus berita baru yang harus diberitakan? Iya. Kalau berita lama yang diberitakan, maka berita itu dianggap basi atau mubasir, sudah tidak layak diberitakan. Jadi berita itu hanya yang boleh diberitakan tuh berita yang barusan terjadi. Bisa memahami? Bisa, Bu. Ada lagi yang mau bertanya toh, Pas? Pas. Oke. Nah, karena sudah mengerti semuanya, Ibu akan bagi kalian LKPD. Tapi sebelumnya Ibu akan membentuk kalian dalam kelompok. Kalian ada 7, berarti Ibu bagi dalam 3 kelompok. Oke, berhitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1. Oke, nomor 1 angkat tangan. Oke, nomor 1 di sini, kelompok 1. Mari pindah. Cepat. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Oke, pindah ke sana kelompok 2. Kelompok 3, pindah di sini. Ayo. Oke, silakan dikerjakan. Perhatikan. Ketika kalian mengerjakan, tulis nama kelompok, tulis hari tanggal, tulis ketua, tulis nama anggota. Sebentar kita akan mempresentasikan. Silakan kerjakan. Kerja LKPD-nya 15 menit. Harus kerjasama ya. Diskusi ya, tidak boleh satu orang saja yang kerja, terus yang lain nonton saja. Ada bertanya? Ada mau bertanya? Pas semua? Pas. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu minta untuk presentasi ya. Presentasi kelompok 1 yang duluan. Mana kelompok 1? Oh, silakan kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kami. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan perjalanan kami. Benar nomor 1, dijelaskan pengertian teks berita. Teks berita adalah sebuah teks yang melaporkan sesuatu kejadian atau peristiwa yang berisi informasi yang telah terjadi atau sedang terjadi. Teks berita dibuat berdasarkan fakta yang ada dan berisi informasi aktual sehingga layak diketahui oleh kebanyakan masyarakat. Pertanyaan kedua, tulislah dan jelaskan ciri-ciri teks berita. Faktual, berisi informasi faktual yang kejadiannya bersifat nyata. Faktual, berisi
informasi yang kejadian atau peristiwanya bersifat baru, sedang terjadi dan sedang dibicarakan banyak orang. Unik dan menarik. Berita memiliki ciri unik dan menarik. Unik artinya setiap wartawan atau penyedia portal berita memiliki editorial, redaksi dan isi pemilihan kata yang khas dan teks beritanya. Dalam teks beritanya. 4. Pengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita harus memberikan pengaruh dan manfaat bagi banyak orang. Pertanyaan ketiga, uraikan unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita tersebut. Peristiwa apa yang terjadi? Penangkapan komplotan spesialis perampok para nasabah bank lintas provinsi. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Awaludin alias Udin, Dodi Katriko alias Dodi, Eliansa alias Yansa, Suwarto alias Warto, dan Teja alias Tarjo. Di mana peristiwa itu terjadi? Jalan KH Wahid Hasyim Medan. Kapan peristiwa itu terjadi? Jumat 28 Agustus 2020. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena pelaku kerap melakukan perampokan kepada nasabah. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Terakhir, mereka beroperasi di Siantar. Korbannya nasabah bank, karyawan Mas Gita yang baru saja pulang mengambil uang. Para pelaku berhasil membawa kabur uang korban Rp 75 juta rupiah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang ibu minta kelompok 3. Pada kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 masing-masing anak membaca kelompok kami. Jelaskan pengertian teks berita. Teks berita adalah sebuah teks yang melaporkan suatu kejadian atau peristiwa yang berisi informasi yang telah terjadi atau sedang terjadi. Teks berita dibuat berdasarkan fakta yang ada dan berisi informasi aktual sehingga layak diketahui oleh kebanyakan masyarakat. Tulislah dan jelaskan ciri-ciri teks berita. 1. Faktual, berisi informasi faktual yang kejadiannya bersifat nyata. Faktual, berita berisi informasi yang kejadian atau peristiwanya bersifat baru, sudah terjadi dan sedang dibicarakan banyak orang. Unik dan menarik, berita memiliki ciri unik dan menarik. Unik artinya setiap wartawan atau penyedia portal berita memiliki editorial, redaksi dan diksi atau pemilihan kata yang khas dalam teks beritanya. Sedangkan menarik artinya sebuah berita mampu menyajikan informasi yang aktual dan menimbulkan rasa ingin tahu oleh masyarakat. Objektif, berita yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta yang ada tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi pelapor. Mereka unsur-unsur terdapat dalam teks berita tersebut. Peristiwa apa terjadi? Penangkapan komplotan spesialis perampok para nasabah bank lintas provinsi. Siapa yang menarik peristiwa itu? Awaludin alias Udin, Dodi alias Dodi, Eliansa alias Yansa, Suwarto alias Warto, dan Teja alias Tarjo. Di mana peristiwa itu terjadi? Jalan KH Hasyim Medan. Kapan peristiwa itu terjadi? Jumat 8 Agustus 2020. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena pelaku kerap melakukan perampokan kepada nasabah. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Terakhir, mereka beroperasi di Siantar. Korbannya nasabah bank, karyawan Mas Gita yang baru saja pulang mengambil uang. Para pelaku berhasil membawa kabur uang korban Rp 75 juta. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Jelaskan pengertian teks berita. Teks berita adalah sebuah teks yang melaporkan suatu kejadian atau peristiwa yang berisi informasi yang telah terjadi atau sedang terjadi. Teks berita dibuat berdasarkan fakta yang ada dan berisi informasi aktual sehingga layak diketahui oleh kebanyakan masyarakat. Kedua, tuliskan dan jelaskan ciri-ciri teks berita. Yang pertama, faktual, berisi informasi faktual yang kejadiannya bersifat nyata. Kedua, aktual, berita yang berisi informasi yang kejadian atau peristiwanya bersifat baru atau sedang terjadi dan sedang dibicarakan banyak orang. Yang ketiga, unik dan menarik, berita memiliki ciri unik dan menarik. Unik artinya setiap wartawan atau penyedia portal berita memiliki editorial, redaksi, dan diksi
pemilihan kata yang pas dalam teks beritanya. Sedangkan menarik artinya sebuah berita mampu menyajikan informasi yang aktual, menimbulkan rasa ingin tahu lebih banyak masyarakat. Keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita memberikan pengaruh dan manfaat bagi banyak orang. 3. Uraikan unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita tersebut. Pertama, peristiwa apa yang sedang terjadi? Penangkapan komplotan spesialis perampok para negara baru di provinsi. Kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Alauddin alias Udin, Kasiko alias Dodi, Ariansa alias Bansa, Suwarto alias Suwarto, dan Tejar alias Tarjo. Di mana peristiwa itu terjadi? Jalan KH Wahid, Hashim, Medan. Kapan peristiwa itu terjadi? Jumat 28 Agustus 2020. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena pelaku kerap melakukan perampokan kepada nasabah. Bagaimana terjadinya peristiwa? Terakhir mereka beroperasi di Siantar. Korbannya nasabah bank, karyawan waskita yang baru saja pulang mengambil uang. Para pelaku berhasil membawa kabur uang sebesar 75 juta rupiah. Sekian dari kesempatan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, mari kumpulkan LKPD-nya. Apakah sulit dalam ketika kalian mengerjakan tugas kelompok? Tidak sulit ya. Tidak, Bu. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Bahwa informasi adalah informasi yang sering terjadi. Oke. Berita adalah informasi ya atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Jenis berita. Oke, jenis-jenis berita. Berita langsung, berita opini, berita interpretasi, berita mendalam, dan berita investigasi. Oke, jenis berita itu yang lain apa saja selain dari Inka tadi? Yang pertama jenisnya apa saja? Berita langsung, Berita mendalam. berita mendalam. Apa lagi? Berita investigasi. Investigasi, berita Opini. Oke. Unsur-unsur berita apa saja? Oke, biasa disingkat dengan 5W 5W tambah 1 H. Apa saja? What, when, where, why, how, Who dan how maupun why, gitu ya. Oke, semua sudah mengerti tentang pelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Nah, saat ini Bu minta kita bermain game. Senang bermain game? Senang. Oke, semua berdiri. Kelompok sini 3 orang, kelompok sini 4 orang. Oke. Oke. Mari ketua kelompoknya, cara bermainnya begini. Ketua kelompok, dengarkan ibu baca apa yang ibu tulis. Baca yang ibu tulis, terus bisikan kepada orang kedua. Ibu mau tahu sejauh mana kamu punya keseriusan dalam mengerti. Oke, sudah? Oke. Mari satu orang baca di kelompok 1 dan kelompok 2, mari sini. Oke. Oke, diingat baik-baik ya. Oke. Engkau kelompok 1 coba. Oke, silakan bisikan kepada orang kedua. 1, 2, 3, silakan. Bisik. Oke, sudah. Silakan mari bisikan kepada ibu. Mari, Bang. Oke, bagus. Jangan pulang dulu. Oke, bagus. Tepuk tangan, mari dulu. Supaya teman-teman tahu betul atau tidak, silakan. Kelompok 1, bagaimana tadi bunyinya? Ini ubi ibu yang saya goreng garing. Oke, betul ketua? Betul juga. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 bagaimana? Kakekku, ibu sama-sama berlima. Oke, betul ketua? Oke, tepuk tangan. Betul juga sini. Silakan duduk. Enjoy atau tidak tadi? Enjoy. Oke, santai gitu ya. Nah, sekarang ibu akan berikan kalian post test lagi ya. Mau? Mau. Kita tes lagi ya. Kalau tadi kamu dapat 80, sebentar usahakan dapat 100. Bisa? Bisa. Kerjakan baik-baik dalam waktu 10 menit.
Jangan lupa tulis nama dan hari tanggal. Oke, silakan kawan. Dibaca baik-baik supaya jangan salah centang. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, semua sudah? Sudah. Jangan lupa tulis nama ya? Ya. Oke, silahkan kumpulkan. Oke, hasilnya bagus ya. Kerjanya semua tidak ada yang terlewatkan? Tidak. Nah, tentang materi kita hari ini, kalian sudah 2 kali mengerjakan pretest dan posttest. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih bingung dengan materi kita hari ini? Sudah mengerti semua? Sudah. Oke. Unsur-unsur berita apa saja tadi? What? When, When. where, why, how. Oke. Ada 5W tambah 1 H. Jadi itu dipelajari. Jadi kalau kita mau menyampaikan berita kepada orang-orang, itu harus mencakup semua itu 5W tambah 1 H. Nona Olive, jangan ngelamun ya. Capek ya? Oke, tidak? Oke, ada yang bingung tentang materi kita hari ini, Nona? Sudah mengerti semua? Oke, bagus kalau sudah mengerti semua. Nah, tadi Ibu sudah periksa kalian punya LKPD. Ternyata dari LKPD kalian, Ibu melihat kelompok terbaik itu adalah kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Mereka tadi mengerjakan sangat lengkap ya. Juara kelompok terbaik yang kedua adalah kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke. Dan yang terakhir kelompok 1. Tetap semangat ya kelompok 1 ya. Pada pertemuan berikut kejar kelompok 3. Bisa? Bisa. Oke, tidak boleh kamu kalah dari mereka. Nah, materi kita yang akan datang yaitu kalian akan mempelajari tentang struktur berita. Kalau hari ini tentang unsur-unsur berita, pertemuan akan datang kita akan mempelajari tentang struktur berita. Mau? Mau. Harus datang ya? Ya, Bu. Dan PR untuk kalian, Ibu minta kalian nonton salah satu tayangan televisi. Kalau tidak ada TV di rumah, pergi ke tetangga ya. Nonton berita, terus kalian harus mencari apa judulnya, terus kapan kejadiannya, gitu ya. Dan di mana peristiwa itu terjadi. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Ibu minta kalian selalu jaga jarak, rajin belajar, rajin membaca di rumah ya, supaya kalian tidak boleh ketinggalan Pengetahuan. Bukan bahasa Indonesia saja, pelajaran apa saja kalian pelajari. Bisa? Bisa. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Siapa yang bisa berdoa? Oke, Inka, silakan Inka. Amin. Terima kasih Inka. Terima kasih untuk semua untuk pelajaran kita hari ini. Mohon maaf kalau Ibu ada salah tutur kata dan perbuatan yang menyinggung perasaan kalian. Bisa dimaafkan atau tidak? Bisa. Oke. Sampai di sini. Selamat pagi. Pagi, Ibu.